Salam matematika. Oke, untuk anak-anakku SMP kelas 8. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Kita melanjutkan dari BRSD bagian yang ketiga. Kita belajar materi unsur-unsur balok. Yuk, dipersiapkan pembelajarannya di tempat masing-masing. Kita mulai dengan pertanyaan, apa itu balok? Ya, perhatikan gambar di sini. Kita namai ini namanya balok A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, apa itu? Jadi, balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 persegi panjang, di mana setiap sisi persegi panjang yang saling berhadapan, ya, ini adalah sama dan sebangun atau kongruen. Juga bisa ditambahkan di sini yang juga saling sejajar, ya. Nah, dari definisi ini kita akan belajar apa saja unsur-unsur dari balok. Oke, yuk kita mulai dengan unsur yang ke-1. Sisi atau bidang balok. Oke, perhatikan gambarnya. Oke. Balok ABCDEFGH ini mempunyai 3 pasang sisi yang sama dan sejajar. Jadi total semuanya nanti ada 6 sisi. Oke, apa saja? Kita mulai dari yang tampak depan dan belakang nih, ya, warna ungu. Ini kita tulis adalah A, B, F, E, dan D, C, G, H. Oke, kita tulis ini ya. Kemudian yang atas dan bawah. Oke, ini adalah A, B, C, D, kemudian dan E, F, G, H. Kita tulis di sini ya. Kemudian yang tampak kiri kanan, ya, yang samping ini itu A, D, H, E, dan B, C, G, F. Oke, kita tulis lagi di sini. Jadi totalnya ada 6 bidang atau sisi pada balok. Oke, semoga dipahami ya. Sekarang kita lanjut untuk unsur yang kedua. Unsur yang kedua yaitu rusuk balok. Oke, perhatikan gambar balok ABCDEFGH ini ya. Jadi balok ini mempunyai 3 kelompok nih. Sekarang kelompok berarti lebih dari 2 ya. Apa saja? Nah, yang panjangnya sama dan juga sejajar. Oke, di sini Pak Wandri akan buat dengan animasi warna yang berbeda-beda ya. Kita mulai dari bawah nih. AB warna merah, kemudian di sini BC kuning. Nah, CD ini juga merah, artinya sama ya dan sejajar ya. Kemudian DA, nah ini kuning juga ya. Kemudian 4 yang tegak ini nih ya. Kita bikin aja satu warna semuanya, biru. Kemudian di atasnya sama dengan yang di bawah ya, EF merah, kemudian FG-nya kuning, GH-nya merah, dan HE-nya juga kuning. Nah, sudah diberikan 3 warna berbeda, ini merupakan 3 kelompok dari rusuk. Kita pindahkan ya. Kita pindahkan di sini. Yang pertama, kelompok warna merah tadi adalah A, B, C, D, E, F, dan G, H. Ini sejajar semua dan sama panjangnya. Oke, kemudian kelompok yang kedua yang tegak nih warna biru, kita pindahkan di sini. Ya. Apa saja ini? Itu mulai AE, dan BF, CG, dan DH. Oke. Kelompok yang ketiga yang berwarna kuning kita pindahkan juga. Nah, ke sini ya. Ini AD, kemudian BC, FG, dan EH. Jadi totalnya 3 kelompok ini ada 12 rusuk gitu ya. Oke, semoga dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke unsur yang ketiga, yaitu titik sudut balok. Nah, perhatikan gambarnya lagi ini. Balok ini memiliki 8 titik sudut. Apa saja? Oke, ini mudah dipahami ya. Perhatikan saja titik tadi penamaannya. Mulai dari yang paling kiri A, kemudian di sini B, di belakangnya C, lalu di sampingnya D. Ini yang di bawah nih. Yang di atas kiri ini E, kemudian di sampingnya F, kemudian di belakangnya G, di sampingnya H. Ya. Totalnya semua ada 8 titik sudut. Oke, semoga dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke unsur yang keempat.
yaitu diagonal sisi atau bidang ya pada balok. Oke, perhatikan gambarnya. Kita beri nama ya. Nah, jadi diagonal sisi atau bidang itu maksudnya pada setiap sisi atau bidang itu memiliki diagonal. Balok tadi memiliki 6 bidang atau sisi ya. Berarti tinggal satu sisi itu ada 2. Kita kalikan dengan 6 ya. Jadi totalnya balok mempunyai 12 diagonal bidang. Apa saja? Kita mulai dari bawah deh. AC ya, kita tulis langsung BD. Oke, ini yang bawah. Yang atas FH dan EG. Kemudian yang tampak samping ini BG, kemudian CF. Yang samping kiri AH, kemudian DE. Oke, kemudian yang tampak belakang CH, kemudian DG. Oke, yang di depan A ke E, A ke F maksudnya, kemudian B ke E. Jadi totalnya ada 12 diagonal sisi atau bidang pada balok. Oke, semoga dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke unsur yang kelima. Nah, perhatikan gambarnya lagi. Jadi diagonal ruang itu sebuah garis juga. Nanti akan bertemu pada satu titik pertemuan ya. Ada berapa diagonal ruang pada balok? Balok mempunyai 4 diagonal ruang. Apa saja? Kita mulai dari A menuju ke G ya. Kita namain diagonal ruang AG. Kemudian dari titik B menuju ke H, kita namain diagonal ruang BH. Kemudian dari titik C menuju titik E, kita namain diagonal ruang CE. Dan dari titik D menuju titik F, kita namain diagonal ruang DF. Ya, totalnya ada 4 ya. Dan tadi betul ya, memotong pada satu titik. Ini pertemuan 4 diagonal tadi di tengah-tengah. Oke, semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke unsur yang ke-6. Namanya bidang diagonal ya. Jangan ketukar dengan diagonal bidang. Kalau bidang diagonal artinya diagonalnya berbentuk bidang, bukan garis. Di sini akan dipisahkan dengan 3 kelompok ya. Totalnya ada 6 bidang nanti. Kelompok pertama pada gambar di sini ya, yaitu ini dia A, C, G, E. Oke, memotong ya, bidang yang memotong. Kita tulis langsung di sini. Kemudian tadi menyilangnya di sini adalah B, D, H, F gitu ya. Kemudian kelompok kedua pada gambar yang kedua, kita mulai dari atas ke bawah dari kiri ya. Ini adalah bidang diagonal BC, HE. Kemudian yang menyilangnya adalah bidang diagonal AD, GF. Oke, ini kelompok kedua. Berikutnya gambar yang ketiga untuk kelompok yang ketiga. Nah, ini dari bawah ke atas ya. Ini bidang diagonal AB, GH. Kemudian bidang diagonal berikutnya adalah CD, EF. Jadi totalnya semua bidang diagonal pada balok ada 6 gitu ya. Bisa dipahami dari gambar ini. Oke, maka ke-6 unsur dari balok sudah kita pelajari ya. Berikutnya kita akan mempelajari jaring pada balok. Yuk, perhatikan gambar berikut ini nih. Ini balok yang sama seperti gambar sebelumnya. Pak Wandri akan mulai dengan animasi seolah-olah ini dibuka ya, dibuka pelan-pelan. Kita mulai dari gambar yang Pak Wandri asir di sini. Nih tampak yang berwarna pink ini dipindahkan di sini ya. Kemudian di atasnya, bidang yang di atasnya FGH diberi warna. Kemudian kita buka ke atas. Jadi kita taruh di sini di atas. Kemudian yang samping kiri ini ya AD, HE kita beri warna kuning. Kita buka ke kiri. Jadi kita taruh di sini nih. Ya. Kemudian yang di samping kanan bidang BC, GF kita beri warna juga kuning. Kita taruh di sini. Nah, kemudian yang
bawah di sini ya, bawah ini kita beri warna ya, katakanlah warna hitam di sini, kita pindahkan di sini. Nah, kemudian yang depannya ini ya, berarti di paling bawah di sini ya. Nah, ini sudah diberikan dengan berwarna beda-beda ya, menandakan bahwa tadi ini pasangan yang sama panjang atau besarnya sama gitu ya. Nah, ini adalah contoh salah satu dari jaring-jaring balok. Dari sekian banyak jaring-jaring balok ya. Berikut contoh yang lain. Nah, bisa seperti ini ya. Lihat gambarnya. Kemudian atau juga ini contoh yang lain. Nah, bisa ditemukan dengan banyak jaring-jaring balok ya. Nah, di sini hanya ambil sampel saja. Maka kita sudah bisa belajar dengan unsur-unsur pada balok dan juga jaring-jaring balok. Kita sekarang ke bagian akhir untuk mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini. Oke, perhatikan tabel ini ya. Yang pertama tadi banyak sisi atau bidang itu ada 6 buah. Kemudian banyak rusuknya itu ada 12 buah. Banyak titik sudut itu ada 8 buah. Banyak diagonal sisi atau bidang itu ada 12 buah. Banyak diagonal ruang itu ada 4 buah. Dan banyak bidang diagonal itu ada 6 buah. Oke, inilah kesimpulan yang sudah kita pelajari dari awal hingga akhir tadi ya. Oke, semoga bisa dipahami materi bagian ketiga unsur-unsur balok ini. Oke, terima kasih. Salam mate.